akan bahas materi yang tadi. Oke, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Kalau sudah muncul di layar kalian, kita akan bahas satu-satu. Berarti untuk yang pertama coba Karol. Karol, coba Karol untuk dijawab. Info Katio tanda R ya, Bu. Di bawah ini, gitu dong Karol. Di bawah ini merupakan yang termasuk ke dalam bagian info Katio. Invekasio, Karol. Iya, iya, Bu. Oke, terus? Tanda R ya, Bu. Iya, betul. Invekasio itu adalah tanda R yang maknanya adalah pembuka, ya. Dan R sendiri itu adalah singkatan dari kata resipe. Resipe itu artinya tolong ambillah atau ambilkan. Jadi ini adalah kalimat pembuka dari dokter kepada apoteker yang meminta untuk mengambilkan sejumlah obat gitu ya, atau dengan obat tertentu, dengan kekuatan tertentu, sejumlah berapa gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya coba Zahratul. Gargarisma itu apa, Zahratul? Sediaan kumur ya, karena dia sediaan kumur tidak boleh ditelan, maka kita harus berikan etiket warna biru ya. Nah, warna putih itu adalah untuk semua obat yang dia penggunaannya secara oral. Nah, definisi oral itu apa? Definisi oral itu adalah dia masuk melalui mulut, kemudian dia melewati kerongkongan dan masuk ke dalam saluran cerna. Itu yang disebut dengan oral. Selain itu, untuk oral semua etiketnya warna putih, selain itu warna biru. Termasuk juga injeksi itu warna biru, ya. Oke, lanjut. Coba saya pengen pada Coba saya pengen kepada Satria, ada Satria, Satria Wiradika. Ada, Ibu. Nah, coba Satria. Tanggal resep masuk ke dalam bagian inskriptio. Ya, dia masuk ke dalam inskripsio. Jadi, dalam resep itu dibagi menjadi inskripsio, invekasio, preskripsio, signatura, dan subskripsio. Ya, inskripsio sendiri terdiri dari nama dokter, alamat, nomor telepon, kemudian surat izin praktek, ya, tanggal resep, nomor resep itu masuk ke dalam inskripsio. Ya, nah, invekasio tadi sudah dijelaskan, kalau preskripsio itu adalah bagian dari nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlahnya, kemudian perintah pembuatan, itu masuk ke dalam preskripsio. Sedangkan signatura itu adalah signatura ya atau tanda pemakaian untuk pasien dan juga tanda tangan dokter itu masuk ke dalam signatura. Untuk yang subskripsio itu nama pasien, alamat pasien, berat badan pasien, jenis kelamin itu masuk ke dalam subskripsi. Ya, nah ini dibagi-bagi seperti ini sebenarnya nanti membantu Anda untuk melakukan screening resep gitu ya. Jadi kalau misalkan kita screening resepnya administrasi, maka bagian yang kita lihat adalah bagian inskripsio, invekasio, dan signatura bagian paraf dokter ya sebagai screening administrasi. Kalau untuk screening farmaseutik, kita khusus melihat di bagian preskripsionya saja. Kalau untuk klinis, kita lihat di bagian signatura. Ya, nah, apakah terjadi interaksi obat atau apakah terjadi drug related problem antara obat, antara makanan, minuman, dan seterusnya. Ya, oke. Bagus sekali ya tadi Zaratu, Karol, dan Satria. Oke, selanjutnya saya pengen coba Martia. Martia ada? Martia Ada, atau Marsia? ada Ibu. Ya, silakan Martia. Seorang ibu.
Seorang ibu mendatangi apotek dengan membawa resep untuk anaknya yang berusia 3 tahun. Hal sebagai berikut, untuk resepnya pentobarbital 30 mg nomor 30 dengan perintah pembuatan Miskepak Pulveres nomor 30. Dokter memberikan Signatur S3 dari Dewan Pulverasuan jika diketahui DM maksimal pentobarbital 1 kali adalah 300 mg dan 1 hari 600 mg. Apakah resep tersebut sudah sesuai? Untuk jawabannya tadi 300 mg. Sudah, Ibu. Udah ya, oke nggak apa-apa. Kita coba selesaikan bersama ya untuk soal yang ini ya. Nah, coba kita share untuk yang ini. Oke, kan gini ya soalnya ya. Nah, harus diingat dulu ya konsep untuk dosis maksimum. Ingat ya, yang namanya apa namanya? Yang namanya dosis itu ya kalau kita sederhanakan gitulah ya istilahnya ya. Dosis itu ada dosis pasien kan ya? Ada dosis terapi dan ada dosis maksimum. Itu kan ya. Nah, kalau dosis pasien itu dia tidak boleh di bawah dosis terapi. Jika tidak ada kondisi lain gitu ya. Jika tidak ada kondisi lain, dosis terapi itu tidak boleh dosis pasien itu tidak boleh kurang dari dosis terapi. Misalkan nih contoh kamu sakit kepala, terus kamu minum paracetamol. Minumnya 250 miligram. Padahal dosis terapi paracetamol itu adalah 500 miligram. Nah, ini kan akan menyebabkan yang namanya underdose ya atau dosis kurang. Nah, dosis kurang atau underdose itu sama berbahayanya dengan overdose gitu ya. Kalau overdose akan menyebabkan reaksi seketika kepada pasien, kalau underdose ini akan menyebabkan berbagai macam ya. Satu bisa menyebabkan yang namanya apa namanya apa namanya terapi yang bias gitu ya atau dosis yang bias. Kenapa dosis yang bias? Karena si pasiennya mengalami apa namanya eh, efek terapi yang tidak diinginkan oleh dokternya. Padahal sebenarnya pasiennya bukan salah obat, tapi kurang dosis gitu ya. Nah, terus kemudian bisa menyebabkan juga apa pengobatan yang menjadi kacau gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi karena disangkanya ini tidak berefek, kemudian berarti menyangka bahwa ini tidak cocok, diganti obat yang lain, padahal sebenarnya bukan cocok atau tidak sesuai, dia underdose gitu ya. Jadi dosis pasien jika tidak ada kondisi lain tidak boleh kurang dari dosis terapi ya. Nah, begitu juga dengan dosis maksimum. Dia tidak boleh lebih besar dari dosis maksimum. Ya, dosis maksimum itu apa sih? Dosis maksimum itu adalah dosis tertinggi yang boleh diberikan kepada pasien ketika dosis terapi tidak berefek. Misalkan nih kayak fenobarbital, ya untuk dewasa itu 1 kalinya 300 miligram, 1 harinya 600 miligram. Nah, dokter memberikan dosis fenobarbital 30 miligram. Tapi pasien bilang, dok kok saya tetap ya nggak apa namanya tidak tenang atau saya tetap ya dok nggak bisa istirahat dengan baik gitu ya. Dokter boleh naikin tuh dosisnya sampai ke berapa? Sampai 300 miligram untuk 1 kali penggunaan. Kalau dokter memberikan sehari 3 kali, maka maksimal nggak mungkin 300 miligram sehari. Kenapa? Sekali. Kenapa? Karena seharinya hanya 600 miligram gitu. Kalau mau sekali minum 300 miligram, maka terbatasilah sehari hanya 2 kali minum gitu. Ya, itu untuk dewasa. Nah, tapi kan pasien nggak semuanya dewasa, ya kan? Pasien itu ada yang pasien anak-anak gitu ya. Nah, karena dia pasiennya anak-anak, maka kita ada perhitungan dosis untuk dosis maksimum anak-anak ya. Yang kalian tahu ya terbagi menjadi 3 ya. Ada yang dealing ya itu berdasarkan usia, kemudian ada Fred gitu ya, itu berdasarkan usia. Jadi kalau misalkan yang itu adalah untuk di bawah 8 tahun, untuk yang dealing itu adalah 8 tahun ke atas, untuk Fred itu adalah dalam bentuk bulan. Misalkan bayi baru lahir umur 3 bulan, nggak mungkin kita kategorikan 1 tahun kan, maka kita gunakanlah dosis bulan. Jadi 3 bulan per
150 dikali dosis maksimum dewasa. Ya, itu jangan lupa ya, di materi yang saya berikan juga sudah ada. Oke, nah, jadi kalau misalkan berdasarkan rumus usia tadi ya, yang Dilling dan Fred, usia dewasa itu usia berapa? Ada yang mau coba jawab? 20 tahun, Bu. Betul 20 sekali. sampai 23, Bu. Iya, apa alasannya Fitri 20 tahun? Karena kalau udah 20 tahun, jadi udah udah ngikut ke apa sih, Bu? Iya, Dewasa soalnya yang di link iya. dari 9 sampai 19. Ya, bagus ya. Betul sekali ya. Jadi, kalau kita gunakan rumus Dilling N per 20, maka 20 per 20 adalah dosis maksimum dewasa. Ya, jadi maka oleh karena itu dewasa itu adalah usia 20 tahun jika berdasarkan perhitungan dosis. Kalau berdasarkan Dinas Kependudukan mungkin berbeda ya. Dewasa itu adalah usia 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena dia sudah boleh menikah gitu ya. Atau bahkan 17 tahun udah dewasa. Kenapa? Karena dia sudah boleh, dia sudah punya KTP, dia sudah boleh punya SIM gitu ya. Berarti dianggap bahwa 17 tahun itu sudah memiliki rasionalitas atau sudah dewasa gitu ya. Tapi kalau berdasarkan perhitungan dosis, dewasa itu usia 20 tahun. Ya, bagus sekali ya. Bagus. Kalau kemarin tuh ada yang jawab 12, ada yang jawab 17, ada yang jawab 18 gitu ya. Hari ini saya senang banget nih karena jawabnya semuanya adalah 20 ya. Oke. Sudah ya. Nah, tapi ada beberapa obat yang ternyata nggak bisa kita hitung dengan usia gitu ya. Kenapa? Misalkan ada yang usia 5 tahun bobot badannya udah 40 kilo gitu ya. Kan nggak normal 5 tahun tuh sekitar 20-an lah kalau nggak salah mah ya gitu. Atau umur umur 10 tahun berat badannya udah 75 kilo gitu ya. Nah, itu kan nggak normal. Nggak bisa kita hitung itu berdasarkan usia. Kita harus hitung berdasarkan bobot badan. Ya, bobot badan itu ada terbagi dua. Ada berdasarkan Clark, ada berdasarkan Termih. Ya, kalau Clark ini adalah perhitungan dosis maksimum berdasarkan bobot gitu ya dari rumus rata-rata bobot badan orang Amerika. Makanya dia adalah N per 68 kilogram. Ya, nah kalau yang termi itu adalah berdasarkan bobot rata-rata orang Jerman atau Eropa, ya berarti dia N per 70. Itu ya, oke. Sudah ya, konsep ini udah paham dulu. Jadi, kalau misalkan nanti kalian ada perhitungan dosis, kemudian dosis tertera pada DIH, ada yang sudah pernah baca DIH? Udah ya. DIH adalah Drug Information Handbook ya. Di Drug Information Handbook itu ada dosis terapi dan dosis maksimum ya. Nah, kalau misalkan dokter menuliskan dosis terapi di bawah dosis terapi gitu ya, dosis pasien di bawah dosis terapi, maka kita harus lakukan konfirmasi ya, Dok. Kalau saya lihat di DIH atau Drug Information Handbook, pasien ini harusnya dapat 250 mg paracetamol, tapi dokter ini menuliskan 100 mg. Mungkin ada kondisi lain, Dok, sehingga dokter menuliskan dosisnya 100 mg gitu ya. Kalau memang ada kondisi lain, saya akan teruskan pembuatan resepnya. Tapi kalau tidak ada, kalau boleh saya saran, dosisnya di 250 mg saja, Dok, sesuai dengan dosis terapinya, misalkan gitu ya. Nah, dokternya bilang, oh iya ya, ada ya di DIH ya. Iya dok, ada gitu. Jadi kalau untuk usia 10 tahun, baiknya pemberian obatnya karena ini bobot badannya juga ideal, di 250 mg dok, gitu ya, untuk dosis terapinya. Jadi kalau misalkan ini sirup paracetamol, sebaiknya 2 kali sendok makan, atau sorry, 2 kali sendok teh gitu ya, 10 mili misalkan. Karena per 5 milinya adalah 125 mg, misalkan gitu ya. Jadi itu harus disampaikan gitu ya. Jadi perhitungan dosis yang persentase kesesuaian dosis itu hanya untuk menghitung persentase kesesuaian antara dosis pasien dengan dosis maksimum. Tuh, paham ya sampai sini ya?
Oke. Kalau sudah paham semua, kita akan lanjut ke soalnya. Jadi ini adalah pasien yang usianya 3 tahun, ya. Sorry. Ini pasien yang umurnya 3 tahun, ya. Resepnya adalah 30 mg dalam 30 bungkus, ya. Karena di sini perintahnya adalah dibuat bungkus 30. Signanya sehari 3 kali. Dosis phenobarbitalnya adalah 300 mg. Kemudian satu harinya 600 mg. Nah, pertama berarti kita tahu bahwa dosis pasiennya itu adalah satu kalinya 30 mg. Satu harinya adalah 3 kali 30 mg, yaitu 90 mg, ya kan? Nah, sekarang kita cari tahu berapa dosis maksimum untuk pasien umur 3 tahun, ya. Kita cari dosis maksimum pasien, itu adalah karena dia usianya 3 tahun, kita pakai yang, berarti 3/3 tambah 12 dikali 300 mg. Berarti ini 15 ya. 1/5 gitu ya, coret-coret. Berarti 60 mg per satu kali. Untuk satu harinya adalah 3/15 dikali 600 mg. 120 mg untuk satu hari. Sebenarnya kalau kita lihat gini aja sebenarnya udah nggak ada masalah ya. Kita bisa lihat bahwa ini sudah sesuai. Gitu kan ya? Oke. Tapi ada lagi cara untuk memastikan dia sesuai atau tidak. Itu dengan persen kesesuaian dosis maksimum pasien. Yaitu dosis pasien dibagi dosis maksimum pasien dikali 100%. Jadi untuk satu kalinya sama dengan tadi kan 30 ya. 30 dosis maksimum pasiennya 60 berarti 60 dikali ini miligram 100%. Coret 1/2 ya. Coret berarti 50%. Ya, terus kemudian satu harinya adalah ini ya 90 dibagi 120 dikali 100%. Sama dengan 75%. Nah, karena dia tidak lebih dari 100%, berarti ini sudah sesuai. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Sekarang udah 8:51. Kalian jam 9 langsung ada bumbu puji ya? Nggak jadi deh, tunggu. Oke, karena sekarang sudah 8:51, kita kalian break dulu ya 10 menit atau 9 menit, mau ke kamar mandi, minum apa, takutnya nanti jam 9 kalian sudah langsung Bu Puji, kalian nggak ada break, capek banget pasti karena udah 2 jam gitu ya. Jadi saya cukupkan dulu kayak sekarang saja ya. Nanti besok kita lanjut lagi ya. Sesuai saja jamnya kayaknya. Nanti kalau ada perubahan saya nanti kasih tahu Bu Maya. Bu Maya pasti menghubungi penanggung jawab kelas hari ini ya. Oke. Oke ya, kita sambung lagi besok ya karena sekarang udah 8:51 biar kalian nanti